sore, Dek, Udah. sampai mau maghrib. Masya Allah gantian nih berarti. Karena maghrib baru mulai di sini hujan. Pangkep hujan. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun cuaca malam ini ada yang hujan, tidak mengurangi semangat kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini yang duluan hadir ini, Insya Allah eh, yang duluan hadir itu berarti tandanya itu Insya Allah orderannya nanti akan lancar, semakin laris. Amin. Ah, amin. Amin, amin. Amin. Mantap, semangat sekali nih ya, timnya Kak Aji. Baiklah, Semangat, semangat. karena owner sudah ada di room Zoom, maka kita akan kita buka saja Zoom kita malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali berkumpul di ruang Zoom yang penuh semangat ini. Ya, penuh semangat dan ilmu, insya Allah. Ya, bagaimana kabar tas semua malam ini? Ya, masih semangat Alhamdulillah. sedikit semua di. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya, Semangat, semangat. insya Allah. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah bertambah jumlah serta kita dan akan bertambah terus. Ya. Ya, malam ini insya Allah kita akan belajar bareng dalam materi lanjutan dari 7 jurus banjir order. Ya, dengan tema yang luar biasa ya, Masya Allah, bikin mereka datang bukan sekedar tahu. Jadi kita bikin orang datang bukan hanya sekedar mengetahui Herbal Al-Mahira itu. Ya, wah keren sekali ya tema kita malam ini. Ya, baiklah, perkenal tentu malam ini kita bakal ditemani kembali oleh sosok owner kita yang luar biasa, yaitu yang menginspirasi kita semua. Beliau adalah owner PT Almahira Makmur Bersama, yaitu Anita Muncur. Baiklah, teman-teman, kita sambut owner kita dengan emot Lofty eh, di room chat kita ya, masing-masing. Ya, saya persilakan kepada owner kita. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang hadir pada malam ini? Alhamdulillah ini adalah pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mudah-mudahan yang jawab suaranya paling lantang, insya Allah dilancarkan rezekinya selantang suaranya menjawab. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Amin ya Pak. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Walaupun kita cuma 21 orang, tapi rasa-rasanya seperti 2.100 orang. Karena semangatnya terkumpul, suaranya lantang. Jadi ini tidak mengurangi rasa semangat kita pada malam ini, walaupun kita masih sedikit mungkin. Masih ada waktu teman-teman, boleh teman-teman. Semuanya silahkan coba-coba chat-chat dulu, chat timnya, chat mitranya, di grup ayo kita celek-celek lagi, sehingga mereka mungkin lupa kita bisa ingatkan kembali. Takutnya mereka masih di jalan, HP lowbat dan lain-lain. Jadi atau ada kegiatan lain yang mungkin mereka lupa bahwa malam ini ada Zoom lanjutan, ya kita dicek-cek dulu, dicolek-colek kembali teman-temannya. Ya, baik. Um, Masya Allah, di sini saya lihat ada tadi dari 001 sampai 007 ya, luar biasa. Tapi sebelum itu teman-teman kita mungkin baru melihat ada beberapa orang yang mungkin baru melihat wajah baru sebagai host malam ini ya, sebagai moderator yang membuka Zoom malam ini. Untuk itu mungkin ada baiknya kalau Alika perkenalan dulu.
kayaknya ya, karena mungkin dari sekian orang yang ada di sini masih ada juga yang belum tahu siapakah yang Iya, membuka Zoom pada malam ini. Ya, iya, silakan saya Bu Alika. sampai lupa ini tadi perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Evi, Umu Alika ya. Umu Alika, ya, AO-nya AO 007 ya, di Palopo. Masya Kenapa Allah. namanya? Ya, jadi Evi Umu Alika, AO atau leader dari tim 007 yang malam ini membersamai kita sebagai moderator. Alhamdulillah 2 pekan sebelumnya kita di lead sama Kak Haja Nur dari 003 ya, leader 003, dan insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan bergilir apa namanya eh, leader-leader ya. Yang saya harapkan mudah-mudahan gak hanya AO yang bisa berkontribusi nyata, tapi bisa juga para leader tim yang mungkin merasa ingin atau mencoba pengalaman baru menjadi moderator di Zoom-Zoom seperti ini. Silahkan dengan hati yang bahagia dan lapang kami terima ya gitu. Karena ini juga menjadi sebuah batu loncatan dan pengalaman untuk teman-teman semua agar bisa mandiri. Kedepannya mungkin teman-teman ingin membuka Zoom-Zoom, mini-mini Zoom terhadap semua mitra-mitra kecilnya ya, mitra-mitra mini-mini mitra gitu ya, buat Zoom-Zoom khusus untuk grup-grup sendirinya. Jadi bisa nggak kaku lagi. Jadi ini adalah pengalaman yang mungkin kami tawarkan buat teman-teman siapa saja yang mau mengambil kesempatan belajar. Jadi nggak ada benar salah di sesi ini, yang ada adalah latihan. Jadi nggak ada, jangan takut salah karena semua ini kita lagi proses belajar. Hari ini teman-teman adalah pekan ketiga di mana jurusnya juga adalah jurus yang ketiga. Ada yang tahu materi malam ini? Ada yang tahu materi malam ini ada? Iya, Marketing betul. komunikasi. Iya, Evaluasi dan marketing. setting. Marketing communication. Marketing communication itu bahasa Inggris. Ya, kalau di convert ke Indonesia adalah mengkomunikasikan pemasaran. Bagaimana pemasaran itu bisa sampai ke tangan para customer. Jadi dengan cara apa, dengan media apa, itu adalah marketing communication yang mungkin teman-teman beberapa di luar sana menyingkat itu semua bisa disebut dengan istilah Markom. Markom itu marketing communication. Kita review sedikit, mundur 1 pekan ke belakang, kita ada materi apa namanya? Siapa yang tahu materi yang pekan lalu? Yang pertama distribusi, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu pekan lalu kita bahas apa? Ada yang tahu? Waduh, Buat kayak kita butuh refresh. gak cuma dikenal, tapi diingat. Yang lalu, Brand yang lalu. activation. Betul, ya. Brand activation. Oke, jadi refresh kembali ya teman-teman. Pertemuan pertama kita membahas tentang distribution. Yang kedua kita belajar tentang brand activation. Yang hari ini kita akan belajar on, yang ketiga ada distribution, on-nya besar di belakang. Ada brand activation, on ada on di belakang. Sekarang marketing communication ada on di belakang. Kenapa selalu diakhiri dengan on? Ya karena kita mau mengaktifkan, meng-on-kan semua jurus-jurus yang ada yang bisa kita upayakan sehingga omset itu bisa meningkat. Nah, teman-teman, baik malam hari ini izin saya mau berbagi materi ya, berbagi layar. Bentar. Nah, aman ya, semuanya terlihat di Aman. layarnya semua. Aman, aman. Iya. Aman, am. Ya, alhamdulillah peserta juga sudah bertambah sekitar 31 orang. Ya, jadi insya Allah malam ini kita akan belajar tentang marketing communication. Jadi teman-teman,
mulai sekarang itu teman-teman harus mencatat sedikit demi sedikit istilah-istilah yang mungkin ada pada saat kita Zoom, karena istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang insya Allah akan dipakai umum gitu ya, di apa namanya materi-materi lanjutan atau mungkin di materi-materi lain kalau teman-teman belajar Zoom di tempat lain atau teman-teman nonton YouTube ya, mungkin kadang-kadang teman-teman itu nggak paham karena nggak paham inti dari percakapan atau tontonan yang teman-teman nonton karena teman-teman nggak paham arti-arti dari kosakata-kosakata yang sering disebut-sebut pada dunia bisnis. Jadi kemarin ada distribution, ada brand activation, brand aktivasi, di mana brand activation itu ada yang namanya product branding, brand ya, brand merek, ada product branding, ada personal branding, ada yang menggunakan pendekatan manual, atau yang istilahnya kita bisa kenal dengan pendekatan apa namanya, apalagi istilahnya itu kalau manual ya, manual ada juga pendekatannya untuk memakai ads ya. Jadi pendekatannya ada banyak sekali kalau untuk brand activation, jadi bisa dipilih bagian mana yang kita mau ambil. Kemarin kalau kita refresh, kalau teman-teman pendekatannya mempunyai duit, silahkan pakai metode ads. Kalau teman-teman maunya mungkin baru pemula, ya, silahkan teman-teman menggunakan pendekatan organik. Jadi silahkan dipilih, dikombinasikan kedua-duanya juga boleh. Hari ini kita belajar tentang marketing communication, bagaimana bikin mereka datang bukan hanya sekedar tahu. Jadi teman-teman, banyak orang di luar sana mengetahui tentang brand Al-Mahira ini, banyak yang mengetahui tentang apa sih herbal oil Al-Mahira, ada madu, ada healing oil, dan sebagainya macamnya. Banyak sekali kok di antara mereka yang mungkin dari 100% yang tahu itu, tapi tidak datang-datang membeli kepada kita. Nah, ini perlu dievaluasi. Jadi apa sih yang mengakibatkan si orang-orang ini atau customer-customer ini, target market kita di luar sana itu tidak datang mendekat. Bahkan jangankan untuk membeli, hanya sekedar tanya-tanya aja udah nggak ada interaksi sama sekali. Nah, ini perlu kita evaluasi. Jadi, marketing communication di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan marketing dengan baik. Bagaimana kita mengkomunikasikan pemasaran dengan baik. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita agar bisa sampai ke pelanggan. Ya. Nah, mungkin saya skip saja ya. Teman-teman mungkin di sini sudah pada tahu siapa saya ya. Teman-teman bantu yang coret-coret, jangan dicoret-coret ya. Jangan bantu, jangan coret-coret dulu. Oke. Ya, jadi kenapa sih kita harus mengaktifasi si Markom ini? Apa sih Markom ini sampai kita harus bela-belain untuk mengaktifkan si Markom ini? Marketing communication ini kalau nggak diaktifkan si Markom ini, maka jualannya kita agak sulit untuk diketahui oleh orang yang banyak. Teman-teman izin ya, jangan dicoret-coret ya. Oke. Ya, karena jualan akan lebih mudah saat banyak orang yang tahu. Banyak keuntungannya untuk mitra pertama. Chat atau kita biasa istilahkan dengan lead, LEAD, lead ya teman-teman. Chat atau lead itu bisa masuk setiap hari. Pelanggan makin percaya dan bisa meningkatkan repeat order. Jaringan pelanggan makin luas, omset naik stabil. Dan juga jualan bikin bangga keluarga dan tidak tergantung kepada promo besar. Di sini siapa yang teman-teman yang merasa kok jualan saya itu larisnya pada saat promo ya? Ada nggak yang merasa seperti itu? Mungkin orderannya itu meningkat drastis ketika di awal bulan karena adanya
promo awal bulan, dan ketika dia di akhir-akhir bulan atau pertengahan bulan ketika tidak ada promo, maka penjualannya menurun dengan drastis. Ada yang merasakan seperti itu? Mungkin ada ya, banyak ya, mungkin banyak. Jadi teman-teman, tujuan sesi ini yang pertama kita akan memahamkan teman-teman semuanya bagaimana mengkomunikasikan marketing dengan baik dan benar, lalu konten-konten apa yang harus dibuat, dan bagaimana caranya alur pendistribusian atau alur untuk mengkomunikasikan semua ini. Bagaimana teman-teman itu punya panduan rutinitas harian, ya, dan bagaimana teman-teman itu mulai meningkatkan omset. Jadi di beberapa sesi saya, baik itu online maupun offline, kadang-kadang saya ngomong produk nggak laku itu bukan karena bukan karena produk kita tidak laku atau bukan karena produk kita tidak bagus. Jadi kadang-kadang ya, sometimes itu produk-produk kita tidak laku atau tidak dibeli sama orang-orang itu karena kita ini sebagai penjual tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, tidak mampu mendeliverkan semua value-value yang ada dalam produk kita sampai kepada customer. Sehingga apa yang terjadi? Customer yang mungkin mau beli jadi nggak jadi beli karena tidak tersampaikan value-nya. Dari cara mendeliverikannya itu tidak terlalu bagus. Jadi contoh saja, ketika si A menawarkan barang ke si B, si A yakin si barang ini bagus, ya, barangnya bagus, value-nya banyak, bermanfaat bagi banyak masyarakat. Si herbal oil Al-Mahira ini nggak diragukan lagi lah istilahnya kalau dari segi manfaat. Si B ini, kita tahu si B ini adalah seorang target market yang sangat membutuhkan herbal oil Al-Mahira. Jadi ada customer yang membutuhkan, kita tahu nih betul-betul dia membutuhkan. Ada penjual yang menjual barang. Kok kenapa tidak terjadi tidak terjadi transaksi di sini? Karena ternyata walaupun si customer ini butuh banget sama produk-produk yang seperti ini, tapi gara-gara si A ini mendeliverkan kepada si B itu dengan cara yang tidak bagus, komunikasinya tidak jalan, tidak bisa menyampaikan value dari si produk ini, akhirnya gagal transaksi. Jadi kadang-kadang bukan karena si customer ini nggak mau beli teman-teman, atau mungkin kadang-kadang bukan karena produknya kita tidak laku. Tapi gara-gara kita tuh ngomongnya nggak benar, cara mendeliverkannya kurang baik, tidak menyampaikan value-value yang ada di dalam produk. Jadi sehingga teman-teman diharapkan dalam berjualan, teman-teman itu punya seni berbicara, seni public speaking. Kenapa? Marketing communication yang baik dibarengi dengan public speaking yang baik itu insya Allah akan menghasilkan closing yang baik pula. Jadi komunikasi teman-teman, kita sesuai dengan judul komunikasi. Kalau public speaking, komunikasi dengan cara berbicara, menyampaikan pesan, marketing communication seperti itu juga. Jadi marketing communication adalah jembatan bagaimana caranya si value atau nilai jual atau si manfaat-manfaat produk ini bisa sampai ke customer. Jadi seperti itu. Makanya kenapa teman-teman saya selalu di banyak sesi bilang, ayo teman-teman upgrade skill. Kenapa? Karena ya ternyata memang sangat dibutuhkan skill-skill yang seperti itu. Sepele, tapi itu berdampak nyata pada penjualan. Teman-teman wajib mampu belajar dengan baik tentang apa itu public speaking, bagaimana caranya berbicara dengan baik, bagaimana caranya berbicara tidak seperti yang panjang seperti itu, bagaimana caranya teman-teman bisa berpikir dengan cepat. Nah, itu semua adalah skill yang teman-teman harus latih. Tidak ada skill yang lahir kita bisa langsung kompeten, tapi skill itu lahir karena konsistensi dari kita mencoba dan latihan. Jadi teman-teman, ayo belajar. Intinya saya selalu bilang, ayo belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kenapa makom wajib ada setiap hari? Karena pasar ramai dan penuh distraksi. Distraksi itu artinya sebentar, saya coba mencari kata-kata yang mudah dipahami. Distraksi itu adalah ketika teman-teman ketika seseorang itu
teralihkan, ya, teralihkan. Jadi distraksi itu adalah teralihkan. Jadi teman-teman, pasar ini ramai dengan produk-produk. Ada produk A, B, C, D, dan lain-lain. Ya, jadi eh, ya, jadi saking banyaknya produk, teman-teman, kadang-kadang mereka itu mau beli herbal oil Al-Mahira mungkin, tapi karena banyaknya pasar di luar sana yang menawarkan produk serupa, sehingga mereka kena distraksi, ke distrak istilahnya, teralihkan fokus utamanya yang tadinya mau beli herbal oil Al-Mahira, jadi beli brand lain gitu ya. Jadi kenapa markom ini dibutuhkan? Karena menghindari hal-hal yang seperti itu. Markom dibutuhkan untuk mengkawal customer kita tetap pada tujuan, tetap on track, fokus pada herbal oil Al-Mahira. Makanya komunikasinya wajib lancar. Lalu orang mudah lupa, kadang-kadang mau beli tapi lupa. Kayak seperti saya juga ya, orang-orang yang mudah lupa itu termasuk saya. Nah, dan teman-teman, orang-orang beli karena percaya, dan markom ini menjaga brand tetap hidup dan dipercaya. Ya, jangan coret-coret ya. Oh, Masya Allah derasnya hujan. Kalau Makassar nggak hujan. Tadi saya sampai ke rumah belum hujan. Sekarang juga nggak ada hujan kedengaran di luar sana. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita berpindah ke pilar. Pilar itu tiang atau fondasi utama tentang marketing communication. Jadi marketing communication itu akan berhasil ketika ada konten promosinya, ya, lalu dideliverikan dengan baik, lalu harus dikawal, diceklis untuk monitoringnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya menawarkan sebuah produk ke customer baru itu merupakan teman-teman istilahnya membuka satu perjalanan panjang. Ini saya bilang perjalanan panjang karena akhirnya itu insya Allah nggak ada. Mudah-mudahan kita tidak memiliki akhir. Jadi setiap kita membuka kesempatan untuk teman-teman menawarkan produknya atau menginformasikan produk-produk teman-teman ke online, itu sama saja kita membuka sebuah jalan, ya, membuka sebuah jalan di mana teman-teman ada perkenalannya, sudah ada perkenalannya, bagaimana cara jalan yang tepat tanpa liku-liku yang tajam mungkin, tanpa jalan buntu dan lain-lain, bagaimana caranya kita membuat sebuah jembatan distribusi delivery sampai kepada customer pun itu masih ada prosesnya juga, harus diperkenalkan dengan baik, dengan cara public speaking yang baik, dengan cara komunikasi yang baik, sampai setelah itu teman-teman si customer memutuskan apakah dia beli atau tidak beli. Setelah beli pun itu ada yang namanya after sales, ya. Setelah dibeli itu ada namanya after sales. Di situ perjalanannya juga dimulai, bagaimana teman-teman memfollow up dari dia sudah beli, 3 hari setelah beli, terus minta testimoninya, terus dikawal lagi sampai mungkin diestimasi kira-kira kapan kira-kira barangnya habis. Kita masuk di situ 2-3 hari sebelum estimasi barangnya habis, kita sudah masuk untuk menawarkan kembali barangnya kita. Jadi tidak ada akhir dari perjalanannya. Mudah-mudahan nggak ada akhir dari perjalanannya. Itu adalah yang diharapkan. Makanya pilarnya ini harus ada. Jadi konten promosinya harus ada, jembatan delivery-nya harus baik, lalu teman-teman harus mengkawal dengan checklist monitoring. Contoh, konten promosinya harus informatif dan menarik untuk audiens. Jadi konten promosinya ini banyak ya bentuknya teman-teman. Tapi yang paling top sekarang adalah ya sosial media. Sosial media bisa kita pakai feed atau postingan di Facebook atau Reels. Yang paling happening adalah Reels. Entah teman-teman mau upload Reels di Instagram yang connect ke Facebook, atau teman-teman mencoba buat feed atau Reels di TikTok. Reels sekarang masih menjadi top number one untuk kita membuat konten-konten sehingga teman-teman bisa mendistribusikan informasi-informasi ke orang banyak. Setelah kontennya ada,
Nah, kontennya pun harus yang relevan. Jadi syarat kontennya apa? Harus informatif. Informatif. Informatif itu apa? Berisikan informasi-informasi dan edukatif tentunya bagaimana teman-teman mengedukasi teman-teman yang lain melalui fittingnya kita, melalui reelsnya. Jadi harus informatif, harus edukatif, dan juga harus menarik untuk orang mau tonton sampai akhir reelsnya gitu. Yang kedua adalah delivery promosi. Bagaimana si konten tadi itu didistribusikan. Bagaimana konten yang baik, sebagus apapun konten, kalau teman-teman simpan hanya di memori handphone teman-teman semuanya, nggak akan terdistribusikan dengan baik. Bagaimana teman-teman mau dikenal, bagaimana teman-teman mau ditahu konten-kontennya, kalau teman-teman tidak konsisten upload, atau bahkan tidak pernah mau mencoba untuk upload dengan alasan malu lah, dengan alasan saya saya jijik dengar suaraku sendiri, saya nggak enak dengar suaraku sendiri, gelek-gelek dengan suaraku sendiri. Nah, kadang-kadang seperti itu ya teman-teman. Semuanya itu tidak ada yang langsung berhasil. Pola itu akan ketahuan polanya ketika kita sudah konsisten dan kita mengevaluasi, oh ternyata yang seperti ini lebih baik, yang seperti ini lebih baik. Jadi setelah kontennya ada, posting. Jangan sampai nggak posting. Ketika memposting, nah jembatannya adalah delivery-nya ini bagaimana promosinya itu atau konten-kontennya itu terjadwal dan konsisten dalam penyampaiannya. Jangan jadi orang yang hari ini upload atau hari ini posting tentang Al-Mahirah, besok hilang lagi. Nanti 3 minggu ke depan lagi baru muncul. Ya, orang akan berpikir kalian ini penjual atau apa gitu. Karena penjual yang hari-harinya lewat aja di depan beranda kita atau di reels kita itu belum tentu kita beli. Ya, apalagi kalau misalnya penjualnya dadakan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Nanti 2 tahun, 2 bulan kemudian baru muncul lagi, baru tawarkan produknya lagi. Jadi butuh konsistensi. Wajib teman-teman untuk mengupload atau membuat postingan yang terjadwal dan terstruktur serta terkonsistensi. Jadi kalau teman-teman nggak bisa melakukan itu semua, jangan salahkan orang lain. Kenapa orang lain yang konsisten melakukan itu bisa mungkin boom, laku jualannya, kita ini nggak laku jualannya mungkin karena kita tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi evaluasinya ke dalam. Lalu yang ketiga ada checklist mentoring. Checklist monitoring. Jadi si checklist monitoring ini adalah mengkawal si konten-konten ini bagaimana betul-betul tersampaikan, terdistribusi dengan baik. Setelah dibuat kontennya, disalurkan melalui sosial media, sekarang waktunya menceklis. Harus ada monitoring namanya teman-teman. Monitoring ini penting karena memastikan setiap langkah yang kita laksanakan itu terlaksana. Jadi buat checklist. Hari ini konten ini, besok konten ini, besok konten apa lagi. Jadi checklist itu membuat kita tetap stay fokus dengan tujuan kita, dengan goals-nya kita. Makanya setiap hari teman-teman itu wajib sebenarnya mempunyai action plan yang teman-teman sudah tulis tata setiap paginya. Kenapa? Biar teman-teman ini belajar mengkawal apa yang harus dilakukan pada hari tersebut. Jadi fokus. Checklist, evaluasi. Checklist, evaluasi. Hari ini saya mau posting 10 kali. Jadi ya dievaluasi. Apakah betul-betul tercapai 10 kali atau tidak. Kalau tidak tercapai dan masih ada waktu, kejar. Kalau tidak tercapai, berarti coba lagi konsisten di hari selanjutnya. Konten yang bikin orang datang, ya konten yang bikin orang datang. Satu, konten-konten yang edukasinya itu tentang manfaat. Jadi bagaimana meningkatkan kepercayaan dan membantu mitra memahami manfaat yang ditawarkan oleh Al-Mahirah. Saya rasa teman-teman semua untuk edukasi manfaat, teman-teman sudah hatam ya. Karena setiap hari mungkin teman-teman lakukan dan teman-teman tahu betul bagaimana manfaat herbal oil Al-Mahirah dan produk-produk yang lain. Insya Allah kita terverifikasi, terapprove, dan terpercaya dari segi edukasi. Belum ada pemberian masuk yang bilang Al-Mahirah ini nggak bagus. Alhamdulillah sejauh kami berlangsung beberapa tahun belakang itu alhamdulillah ada feedback yang baik. Jadi alhamdulillah banget. Ya, yang kedua adalah testimoni yang nyata. Jadi ada polanya. Mungkin
Ada yang mungkin pernah melihat kalau saya bikin status, kalau saya bikin sekali saya bikin status biasanya panjang. Jarang saya bikin status status jualan terus pendek. Karena biasanya saya itu rangkaian. Jadi kayak sebuah story, sebuah cerita yang orang ingin baca lagi selanjutnya. Walaupun mungkin saya tidak mengerjakan hal teknis lagi, jarang-jarang saya mengupload karena fokusnya udah bergeser bukan di situ. Tapi teman-teman ketika ada yang mungkin memperhatikan, rata-rata kalau saya bikin status itu mungkin dari masalah dulu. Masalahnya apa, lalu solusinya apa, terus saya tawarkan bagaimana cara mendapatkan solusinya. Jadi kayak seperti sebuah cerita yang terstruktur mungkin terbagi dalam 10 postingan biasanya minimal. Jadi ada postingan before-nya, jadi ada pancingannya, sehingga mereka mau membaca status-status selanjutnya. Jadi itu adalah namanya marketing komunikasi dan teknik bikin status di WA ya. Jadi testimoni yang nyata itu wajib kita sampaikan. Jadi kalau buat konten itu ada edukasinya, ada testimoninya. Jadi nggak langsung harus dalam satu kali upload, tapi bikinkan strukturnya. Lalu bagaimana si produk ini menjadi solusi kesehatan keluarga. Terus teman-teman bisa membuat postingan tentang aktivitas jualan hari ini, misalnya pas packing, misalnya pas mengantarkan barang ke pengiriman, teman-teman pas lakban, susun-susun, penota dan lain-lain itu capture teman-teman di foto sebisa mungkin abadikan setiap momen ya karena momennya berharga. Jadi momennya berharga dan itu momen-momen itu akan menjadi foto-foto itu adalah kedepannya adalah foto yang kita butuhkan. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ngeblank mau buat status nggak tahu mau buat status apa, saya hanya buka galeri. Di galeri saya banyak sekali foto yang mungkin tidak semua yang saya upload, tapi di galeri itu sering sekali dimanapun saya itu selalu memotret bukan karena mau sering diupload ya, tapi kadang-kadang menjadi inspirasi bagi saya ketika nanti saya lagi blank. Jadi kadang-kadang scroll, oh nemu apa begitu yang bisa dijadikan status kalau kita lagi blank. Jadi di foto aktivitas jualannya bisa diupload untuk memperkuat brandingnya kita sebagai seorang penjual ya atau seorang mitra dari Almahira, lalu berinteraksi ringan dengan para customer. Misalnya tanya keluhan umum, siapa di sini yang sering sakit pinggangnya? Nextnya siapa sih di sini yang sering masuk angin? Nextnya siapa sih di sini yang mungkin anaknya sering demam? Nah, terus next lagi bikin status ini adalah pola-pola untuk pendekatan pembuatan status di WhatsApp Story, WA Story. Jadi nanti ada kerangkanya sebenarnya. Nah, ini rumus kontennya. Rumus konten yang efektif itu adalah dimulai dari masalah. Teman-teman harus ada masalahnya dulu. Kalau tidak ada masalahnya, jangan tawarkan solusinya. Jadi tiba-tiba aja teman-teman bikin status herbal oil Almahira harga 98.000. Orang ini lagi berpikir, apa itu Almahira? Apa itu herbal oil Almahira? Untuk apa herbal oil Almahira ini kita beli? Tiba-tiba aja langsung ada postingan promo untuk mengajak kita untuk langsung membeli. Memang mungkin untuk orang yang tahu bagus, sudah ada bayangan, tapi untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana. Ya, jadi harus ada kerangkanya. Mulailah bikin status itu dari masalah dulu. Masalahnya apa? Lalu tawarkan solusinya. Solusinya itu dihadirkanlah testimoninya. Jadi masalah ini dimulai dari sering ini, sering itu, lalu dimasukkan konten edukatifnya. Bagaimana caranya Almahira ini bisa membantu, ditawarkan solusinya, dihadirkan testimoni nyatanya, lalu di akhir kita harus ada CTA-nya. CTA itu kepanjangan dari call to action. Call panggil to action. Bagaimana kita bisa memanggil mereka untuk beraksi membeli produk kita. Kita sering kenal dengan istilah CTA, call to action. Contoh, sering pegal malam-malam. Nah, saya bantu arahkan sering pegal malam-malam.
saya bantu angkat titik pijatnya ya Kak. Nah, nanti next itu di sering pegal, misalnya lambungnya sering sakit, titik pijatnya di mana, di mana, di mana. Sering sakit kepala, pijatnya di mana, di mana, di mana. Nanti dihadirkan di belakang. Kalau mau pijatnya lebih mantap, teman-teman pijat memakai herbal oil Al-Mahira yang terbukti misalnya 100 kali lebih efektif meringankan pegal-pegal atau meringankan sakit kepala. Belinya di mana teman-teman? Teman-teman boleh beli di saya. Kalau malam ini teman-teman beli, besok insya Allah bisa saya demokan produknya. Misalnya contoh kayak gitu ya. Jadi kontennya harus ada masalahnya, ada solusinya, dan ada CTA-nya. Hubungi sayanya. Lalu, untuk mendeliverikan promosi yang tepat dengan sasaran, teman-teman, itu buatlah minimal. Nah, ini adalah langkah konkret yang ingin saya tagih juga nantinya setiap hari ke teman-teman. Jadi buat minimal WA story sekitar 10 atau 15 slot per hari. 10 atau 15 itu tidak harus langsung apa namanya yang langsung kita download dari Telegram atau dari apa namanya channel WhatsApp itu ya. Enggak juga, teman-teman kalau sudah lama menggunakan itu, sekarang mulailah pelan-pelan berlatih membuat postingan mandiri. Dimulai tadi dari masalahnya apa. Jadi bikinkan kata-kata yang cantik, menarik, sehingga berkaitan dari satu dengan yang lainnya, dan akhirnya ingin orang itu mau membaca sampai akhir gitu. Jadi buatkan kerangka polanya. Dan teman-teman coba ya, ini dari awal sih sebenarnya saya sampaikan, buat list 10 orang per hari untuk di follow up. Entah follow up-nya ini orang pernah bertanya tapi belum beli, di follow up kembali. Orang yang sudah beli tapi tidak ada lagi komunikasinya, ini di follow up kembali. Atau orang-orang yang sudah lama juga tidak beli, dan mungkin kita sudah rasa bahwa mereka itu sudah mau habis herbal oil Al-Mahiranya, di follow up kembali. Kadang-kadang ada rasa malu ya, mungkin ke teman-teman semuanya. Kemarin juga kita sudah bahas, ada pertanyaan karena kadang-kadang timbul rasa malu, itu wajar aja karena mungkin tidak adanya atau kurangnya pengalaman. Maka pengalaman itu harus diciptakan. Bagaimana kita mau bisa expert atau bisa hebat dalam suatu hal sehingga meminimalisir rasa malu-malu yang tadi itu, ya teman-teman harus mencoba latihan sehingga muncullah pengalamannya. Jadi kalau tidak berpengalaman ya wajar saja. Tentu beda orang yang baru memulai sama dengan orang yang sudah sering melakukannya. Pasti yang lebih expert atau yang lebih mahir adalah orang-orang yang berpengalaman. Nah, itu teman-teman wajib mencoba. Jadi kalau tidak pernah melakukan, mulai sekarang lakukan. Jadi jangan malu-malu tawarkan produknya, karena produknya adalah produk yang baik gitu ya. Jangan malu-malu teman-teman, produk kita produk halal kok, BPOM-nya ada, izinnya lengkap, legalitas dan segala macamnya, mitra-mitranya mitra-mitra yang baik. Jadi apa sih yang membuat kita ini nggak mau mempromosikan atau malu? Teman-teman harus mematahkan si apa namanya, si tiang atau si kayu malu ini harus dipatahkan gitu, sehingga teman-teman bisa next itu bisa lebih luas, lebih lancar menawarkan atau memfollow up orang-orang. Karena kalau teman-teman selalu terkotak-kotak dalam yang namanya malu, itu susah teman-teman. Yang mindset bertumbuh itu tidak boleh malu-malu, memang harus memaksakan diri seperti layaknya ibadah yang harus dipaksa. Si penjual dengan kemampuan yang expert atau mahir itu juga harus ada paksaan. Memaksa diri tidak mager, memaksa diri tidak malu, memaksa diri bekerja di luar apa namanya, mungkin di luar dari kebiasaan sehari-hari. Teman-teman yang mungkin dulunya menjual hanya copy paste posting, sekarang teman-teman harus belajar bagaimana caranya membuat postingan sendiri, kerangka struktur postingannya sendiri, jadi nggak langsung asal comot. Kenapa skill itu harus ditingkatkan? Betul, dulu ketika teman-teman mungkin 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu bergabung di Al-Mahira, nggak tahu bahan kontennya, sekarang bisa.
bisa comot-comot di Telegram dan lain-lain. Tapi teman-teman kalau sudah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, janganlah comot-comot seperti itu. Bikinkan kerangka strukturnya lebih bagus lagi. Karena beda itu kalau kita misalnya langsung comot-comot, langsung paste-paste, posting-posting, sama kita yang apa namanya, mengetik, membuat postingan dengan hati, itu feel-nya beda dan itu sama customer itu sampai terasa. Jadi makanya kenapa yang kita langsung tempel-tempel itu susah juga kadang-kadang closing, ya karena seperti itu, feel-nya yang kurang, rasanya nggak dapat. Sehingga teman-teman saya harap itu adalah disediakan memang untuk membantu para pemula. Teman-teman yang sudah expert, sudah lumayan lama, janganlah mau disuapin melulu. Belajar skill-nya. Kenapa? Saya selalu bilang, saya tidak pernah mengajarkan teman-teman itu saya harus suapin. Teman-teman saya selalu mengajarkan, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya menyuap makanan sendiri ke mulut. Jangan mau disuapin terus, karena ini ilmunya akan teman-teman bisa pakai di lini bisnis yang lain. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau mau expert naik kelas dan di bawahnya ada jaringan, ada mitra-mitra yang lain, mau jadi leader, teman-teman harus jadi contoh. Kalau nggak jadi contoh, bagaimana teman-teman mitra di bawah ini mau semangat? Kalau leadernya juga mungkin tidak memenuhi standar seorang leader. Bagaimana para customer di luar sana atau mitra calon-calon mitra mau memilih kita sebagai leader yang dipilih mendampingi dia bertumbuh di Al-Mahira kalau memang kita sendiri ini tidak mempunyai kapabilitas sebagai seorang leader. Jadi upgrade skill-nya. Hilangkan atau singkirkan yang namanya malu-malu itu. Lalu teman-teman sekarang kita lagi gencar home sharing di mana-mana. Alhamdulillah tim 003 dan 007 dan beserta tim-tim yang lain itu saya lihat sudah mulai bergerak karena alhamdulillah terbantukan sekali orang-orang yang mungkin tidak mengenal Al-Mahira jadi bisa mengenal Al-Mahira. Dan alhamdulillah social proof-nya meningkat. Artinya ketertarikan atau minat orang-orang terhadap Al-Mahira itu jadi semakin tinggi. Yang dulu mungkin tidak melirik Al-Mahira gara-gara kita postingan tentang home sharing, mereka jadi melirik apa sih yang dibikin kumpul-kumpul tersebut, apa sih yang diposting itu. Intinya home sharing ternyata bisa meningkatkan awareness dan social proof Al-Mahira di masyarakat. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman juga melakukan hal yang sama. Home sharingnya nggak harus besar, teman-teman. Teman-teman lakukan mini-mini sharing aja deh kalau nggak bisa home sharing. Mini-mini sharing 3-5 orang, teman-teman kumpul, ceritakan tentang Al-Mahira dan lain-lain. Nah, itu sebagai latihan juga sebenarnya biar teman-teman kalau misalnya berdiri di panggung yang lebih besar dengan audiens yang lebih banyak, teman-teman akhirnya bisa jadi mampu. Lalu grup komunitas, entah itu RT, PKK, majelis taklim, masuki semua, sapu rata semuanya. Jangan ada kata malu. Malunya itu disingkirkan dulu. Kalau teman-teman punya akses untuk masuk di komunitas RT, PKK, majelis taklim, dan lain-lain, masuk. Silakan masuk. Belajar mendeliverikan si produk ini ke orang-orang. Semakin sering teman-teman belajar mendeliverikannya, semakin expert teman-teman. Yang nantinya mungkin teman-teman ketika ada momentum, teman-teman bisa masuk dan bisa closing yang banyak. Lalu Instagram atau Facebook pribadi yang mungkin sekarang, yang mungkin dulunya bikin IG, bikin Facebook hanya untuk tulis status Facebook yang alay-alay, status Facebook yang mungkin galau-galau. Nah, itu diakhiri semua teman-teman. Jangan, saya berharap ya Mitra Al-Mahira karena sudah belajar, teman-teman semuanya sudah belajar, jadi saya harap nanti di status Facebooknya itu nggak usahlah postingannya alay-alay atau galau-galau, cukuplah permasalahan kita. Kita aja yang tahu, orang itu cuma kepo aja, tidak mau membantu sebenarnya. Jadi cukuplah masalah kita pendam sendiri, yang galau-galau di skip, yang alay-alay di skip. Kalau memang mau jualan, fokus bangun personal branding untuk jualan dan disisipi mungkin kategori-kategori lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Facebook, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya itu adalah portofolio teman-teman yang mungkin nantinya teman-teman akan di-screening oleh para calon mitra atau para calon pembeli. Zaman sekarang bukan lagi kita yang pilih-pilih pembeli, tapi pilih-pilih pembeli yang pilih-pilih kita. Penjualnya banyak, brandnya
produk serupa atau produk sejenis itu banyak sekali. Ya, ketika mereka choose atau pilih Al-Mahira, di Al-Mahira pun itu ketika diklik tombolnya, Al-Mahira itu punya banyak sekali mitra, ribuan lagi mitranya. Jadi, bagaimana teman-teman mampu menjadi suatu suatu penjual yang menonjol, yang punya value sehingga teman-teman dipilih. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan brand-brand lain, juga sebenarnya kita bersaing dengan secara sehat ya, tanda kutip. Bersaing secara sehat dengan para penjual Al-Mahira yang lainnya. Jadi ciptakan value, ciptakan momentum, ciptakan nilai yang baik sehingga orang-orang itu mau membeli produk dengan kita. Atau calon-calon mitra itu mau bergabung menjadi bagian dari tim kita. Kenapa harus punya value? Karena seperti itu. Bukan lagi kita yang pilih-pilih tim, tapi tim yang milih-milih kita. Jadi kalau nggak ada value-nya, di luar sana banyak sekali orang yang mau dipilih sama orang lain gitu. Jadi harus meningkatkan value, meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan skill, jangan malas belajar. Kalau teman-teman begitu-begitu saja, nggak mau upgrade skill, ya sudah. Apalagi kita sudah disuruh sama Allah bergeraklah kamu di atas bumi ini, berarti disuruh bergerak untuk mendapatkan rezeki. Kalau diam-diam, rezeki memang ada di depan mata pun rezeki ada. Tapi kalau tidak ada ikhtiar untuk bergerak mengambil rezeki itu, maka rezeki itu kadang-kadang bukan tidak sampai, tapi lambat sampainya. Jadi kita mau percepatan ya. Mudah-mudahan teman-teman paham semuanya. Jadi bukan banyaknya channel, tapi bagaimana teman-teman konsisten menjalani itu semua. Hal kecil aja, misalnya update status setiap hari, ketika teman-teman lakukan secara konsisten, insya Allah akan membuahkan hasil dibanding teman-teman satu kali posting, 100 postingan, besok tiba-tiba menghilang. Itu nggak impact. Contoh delivery harian, ini cuma membutuhkan waktu hanya 1 jam doang. Pagi bikin konten, kirim konten edukasi, bagaimana teman-teman itu bisa membuat orang-orang menjadi tahu. Siangnya bikin lagi konten publikasi namanya ya. Izin teman-teman, saya matikan mic-nya. Oke. Ya. Siang bikin lagi konten publikasi bagaimana testimoni pelanggan. Menjadi yang tadinya orang tahu sekarang menjadi percaya. Sore harinya memfollow up 10 orang untuk bergabung dengan menjadi mitra Al-Mahira atau membeli produk-produk dari brand Al-Mahira sehingga terjadi closing dan juga repeat order. Malamnya bisa berinteraksi sama laporan ke grup masing-masing. Bagaimana laporan teman-teman sebenarnya itu berdampak atau berimpact juga kepada seluruh grup. Jadi grup makin aktif dan memberikan motivasi juga terhadap teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman 1 jam yang dimaksimalkan untuk mengurus hal-hal seperti ini itu akan terasa lebih banyak sumbangsinya terhadap omset. Kita menamakan ini adalah hukum Pareto. Hukum Pareto itu 20% kegiatan yang berdampak 80% lebih banyak. Hukum Pareto. Jadi kalau saya bilang hukum Pareto itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hanya 20%, hanya kecil, tapi berkualitas dan berdampak nyata kepada omset gitu. Jadi cari aktivitas-aktivitas yang mungkin kita lakukannya minim waktu, minim tenaga, tapi bisa impact-nya luar biasa. Jadi dari 24 jam, 1 jam saja dibutuhkan ini, tapi kalau misalnya teman-teman konsisten, ini ternyata bisa lebih meningkatkan omset daripada teman-teman duduk 10 jam, buat konten dan lain-lain, ujung-ujungnya nggak diposting juga. Atau diposting besoknya hilang, sehingga orang-orang yang mungkin semangat di awal, tiba-tiba ya drop semangatnya karena tidak melihat konsistensi. Lalu, siapkan checklist monitoring. Checklist monitoring ada yang setiap hari, ada yang setiap pekan. Jadi, biasakan 3 konten. Teman-teman, konten di sini yang saya maksud itu nggak harus video ya. Boleh video aktivitas teman-teman packing, boleh screenshotan orderan teman-teman semuanya, boleh ambil dari Telegram atau channelnya Al-Mahira. Konten itu adalah
materi promosi, baik itu dalam bentuk voice, dalam bentuk gambar, picture, atau dalam bentuk video. Jadi terserah kontennya dalam bentuk apa. Intinya 3 konten per hari. Teman-teman harus bagikan. Ini sudah sangat minimalnya yang dari tadi kita sudah siapkan 10. Jadi kalau sudah 10 berat ya minimal 3 ya. Jadi jangan sampai melewatkan 3 ini. 3 konten, lalu lakukan 10 follow up. Follow up-nya wajib tetap 10. Kenapa? Karena konversi itu teman-teman tidak ada yang 100%. Kita mengkonversi 100 orang yang kita tanya belum tentu 100 semuanya itu mau membeli produk kita. Jangankan mau tanya-tanya aja belum tentu. Jadi karena adanya hukum dari konversi ini, maka biasanya itu hanya sekitar 30%. Jadi kalau dari 10 orang yang paling yang tertarik itu cuma 3 orang. Dari 3 orang ini terkonversi lagi yang betul-betul mau, mungkin hanya 1 orang. Jadi hukumnya itu wajib dibesarkan. Dibesarkan orang-orang yang ingin kita target, sehingga karena semakin berbentuk jam ya. Dari besar itu bagaimana semua itu mengecil, mengerucut, sehingga yang masuk betul-betul jadi target market dan membeli itu hanya sepersekian orang. Jadi besarkan wadahnya, besarkan database-nya. Jadi teman-teman wajib punya database yang banyak. Ini database juga adalah salah satu kunci bagaimana kita menjadi pemenang di semua medan perang. Jadi wajib kumpul database. Cek database-nya teman-teman, kontaknya teman-teman. Kalau sampai 10 ribuan kontak, 20 ribuan kontak, good job. Tapi yang masih di bawah 100 kontaknya, nah itu perlu dievaluasi. Berarti teman-teman harus push sebanyak mungkin, teman-teman harus meningkatkan kontak-kontaknya. Apalagi kalau di WhatsApp ya, karena WhatsApp kan harus berteman dulu sehingga bisa melihat. Beda halnya dengan Facebook atau Instagram. Di Facebook dan Instagram pun itu memiliki algoritma yang berbeda. Jadi di Facebook dan Instagram saja harus kita follow orang yang sesuai dengan target market kita. Story wajib ya teman-teman, story wajib. Lalu setiap pekan teman-teman harus membagikan 1 testimoni video. Usahakan ini bisa diambil dari mitra langsungnya kita atau mitra turunannya kita atau mitra dalam grupnya kita. Afwan, Umis kurang jelas ya teman-teman. Di sini juga ternyata lagi hujan, baru hujan di luar ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal mendengarkan suara saya. Jadi teman-teman, disiplin sederhana hasilnya luar biasa. Target 7 hari pertama setelah Zoom malam ini. 1, teman-teman harus memiliki 20 prospek yang bertanya. Kalau tadi hukum konversinya 30%, maka orang yang harus teman-teman prospek itu sekitar berapa coba? Kalau 100 orang minimal, 100 orang prospek dalam 1 minggu. Sehingga mungkin yang bertanya-tanya bisa sampai 20 orang, yang mungkin closing ya bisalah 5 orang gitu ya. Jadi dari 100 prospekan, 20 dikonversi yang tanya-tanya, mungkin yang minat 5 orang, yang betul-betul closing sisa 3 orang. Jadi coba memperbesar ruangnya untuk prospek dalam artian menawarkan produk, menyampaikan value-nya, menyampaikan nilai-nilai kebaikannya, manfaatnya, testimoninya. Itu teman-teman harus cari pola yang pas sehingga orang-orang mau percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman adalah penjual paling tepat ketika saya membutuhkan gitu. Dan target ini pasti bisa dilakukan semua level, dari reseller sekalipun ya, mau AO, distributor, dan lain-lain, bahkan di level reseller pun itu tetap bisa melakukan hal yang sama. Contoh, ketika kita mengaktifkan marketing communication dan orang-orang yang tahu menjadi banyak sehingga kita bisa menjual, kita simulasikan 3 botol aja per hari. 3 botol per hari, ecer ya teman-teman, itu keuntungannya sekitar 20.000 sampai 30.000, tergantung teman-teman berada di level mana, tergantung modalnya teman-teman semuanya. Estimasi pendapatannya per hari itu 60.000 sampai 90.000, per pekan itu 420.000 sampai 630.000, per bulan itu 1.680 sampai 2.520. Itu adalah angka yang lumayan sekali dengan hanya menjual 3 botol.
Dan saya yakin teman-teman bisa melakukan itu semuanya dan bahkan lebih lagi. Ketika teman-teman mengaktifasi dari tadi distribusinya disikat, brand aktivasinya disikat, datang marketing communication-nya baik, media-media kontennya baik, delivery-nya baik, semuanya baik, insya Allah 3 itu bisa berubah menjadi 30 bahkan 300 per hari. Ya, jadi jangan kecilkan kapasitas kita dengan kata-kata, aduh, aku nggak bisa, aku bukan dia, yang dia itu memang luas banget. Aku memang ini orangnya lambat yang seperti ini. Aku orangnya tidak tahu digital marketing. Aduh, yang mengkecilkan diri kita sendiri itu adalah musuh bebuyutannya para penjual yang top. Jadi teman-teman harus memperbesar kapasitas diri dan memperbesar lagi percaya dirinya kita. Kita harus percaya dirinya itu ditingkatkan, teman-teman. Jangan sampai kita selalu ciut karena mungkin kita hanya sering di rumah, nggak beraktivitas, nggak bergaul di luar. Itu bukan halangan kok. Semua yang kita lakukan di rumah saja pun, bahkan kita bisa menerima ilmu seperti malam ini. Malam ini kita Zoom, tidak keluar rumah, bisa bisa tapi tetap bisa menerima materi. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri, membuat diri kita kecil di mata kita sendiri, padahal kita punya potensi. Yuk teman-teman beraksi sekarang, jadi jangan lupa memposting edukasinya, follow up 5 orang minimal, posting testimoninya, kirim screenshotnya di grup. Screenshot aksinya tentang bagaimana teman-teman mau ngeposting, bagaimana teman-teman ada yang nge-replay, ada yang bertanya-tanya, itu kalau bisa ya teman-teman itu cobalah diposting ke grup biar teman-teman yang lain termotivasi. Oh, teman-teman ini juga bergerak, jadi mereka nggak merasa sendirian. Oh, ternyata kita itu lagi beramai-ramai kok mengusahakannya. Jadi ketika gagal pun mungkin banyak juga yang gagal, jadi nggak terlalu berasa kecewanya. Jadi bisa saling menguatkan seperti itu ya. Teman-teman, produk itu tidak akan dikenal kalau kita itu diam. Jadi rezeki itu tidak akan datang kalau kita tidak bertindak. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan sekali lagi, teman-teman semuanya, reminder and support, setor aksinya setiap malam, ya kalau lagi ada istirahat, jadwal-jadwal istirahat, bolehlah dikirim-kirim motivasinya di grup. Lalu, teman-teman, jangan lupa menginfokan jadwal Zoom berikutnya kepada para mitra dan seluruh anggota di grupnya. Dan ketika teman-teman punya masalah, kendala, atau butuh bantuan, silahkan hubungi langsung admin support Almahira. Teman-teman kayaknya udah tahu nomornya ya. Almahira support itu 0821 8956 3256. Boleh langsung saja kalau ada kendala. Setor aksinya tadi grup masing-masing, pastikan hadir di Zoom selanjutnya dan kontak admin support jika ada kendala. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita, Kak Umu Alika. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya materi malam kita ini. Ya, banyak ilmu baru yang kita bisa langsung aplikasikan, Insya Allah. Ya, kalau produk kita tinggal itu bukan berarti produk kita jelek, tapi mungkin kita yang tidak pandai, belum mengetahui cara menyampaikan nilai dari produk kita, kelebihan dari produk-produk kita. Ya. Nah, jangan lupa kita jangan lupa kita selalu rutin untuk memasang WA Story di Facebook juga bisa di sosmed kita pokoknya. Ya kalau tidak bisa minimal tiga eh, iklan kita ya kalau tidak bisa 10 maksudnya minimal 3. Yang penting rutin. Nah, tidak perlu banyak, tapi banyaknya itu cuma sekali-kali saja. Hari ini banyak, besok tidak lagi. Jadi lebih baik 3, tapi rutin setiap hari. Nah, follow up customer kita, follow up orang-orang yang sudah pernah kita tawari. Kalau bisa juga kita home sharing ya, home sharing minimal 2 sampai 5 orang per pekan. Ya, kita gabung ke grup-grup yang ada. Ya, kalau ada grup tetangga ya kita masuki saja semua grup-grup. Itu eh, be- membuat kita memperbesar wadah kita, memperbanyak orang-orang yang
bisa kita tawari Al-Mahira ini. Ya, ya. Bagaimana Onar? Apakah kita membuka sesi tanya jawab? Ya, silakan karena masih ada waktu, mungkin 3 orang yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan bagi yang mau bertanya langsung buka mic saja. Ada yang mau bertanya? Kayaknya di Sulawesi Selatan serentak hujan ya, di sini juga sudah mulai hujan. Mudah-mudahan jaringannya jelas sampai akhir ya, teman-teman semuanya. Tim Ya, 001? silakan teman-teman. Ya, Dari tim tim 0. 101 yang mau bertanya atau dari tim yang lain silahkan. Atau mau berbagi pengalaman, bisa. Ya. Nah, teman-teman, dalam marketing communication ini, teman-teman memang dituntut lebih lagi. Jadi, teman-teman skillnya itu memang dalam marketing communication ini skill itu sudah dibutuhkan. Jadi, bukan hanya ketekunan, hanya semangat ya yang dibutuhkan, tapi juga sekarang dibutuhkan aksi yang nyata. Dan aksi yang nyata itu dalam bentuk skill juga. Teman-teman harus meningkatkan skillnya. Kenapa? Karena persaingan ketat, teman-teman. Kita nggak bersaing dengan brand, tapi di brand saja kita sudah bersaing, masuk ke brand kita bersaing dengan banyak mitra juga. Jadi buatlah kita pantas untuk dipilih sebagai mungkin pendamping leadernya atau sebagai penjual yang kita akan tempati beli. Jadi semakin rinci teman-teman menjabarkan tentang edukasinya, maka semakin customer menyukainya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang membeli di suatu tempat yang mungkin lebih mahal, lebih jauh, lebih pokoknya lebih segalanya dalam hal apapun itu, tapi akan konsisten beli di situ dibanding ada yang dekat hanya tetangga mungkin harganya mungkin lebih murah, nggak pakai ongkos kirim pula, tapi mereka memutuskan nggak beli di tetangga, memilih membeli di orang lain yang mungkin lebih jauh. Kenapa? Mungkin karena dia mendapatkan value lebih atau informasi informasi lebih atau treatment lebih dari orang yang jauh itu. Sehingga teman-teman wajiblah kita meningkatkan kapasitas kita dari segi manapun. Mau dari komunikasinya kita, public speakingnya kita, skillnya kita dalam menulis status, ya copywriting, ya skillnya kita dalam mungkin mengedit gambar, skillnya kita dalam hal berbicara sama orang di WhatsApp ya. Jadi cara teknik berbicara pun itu harusnya berbeda-beda ketika kita berbicara langsung tatap muka atau kita lagi WhatsApp itu biasanya juga berbeda, struktur kata yang dipakai juga beda, cara penyampaiannya juga beda, sehingga uh, harus memang belajar. Jadi kita hanya sama-sama mau menawarkan produk, tapi satu ditawarkan di Facebook, satu ditawarkan di WhatsApp, itu juga tentu polanya akan berbeda. Sehingga teman-teman wajib mengetahui semua polanya. Kenapa perlu belajar? Ya karena dengan belajar inilah kita menjadi tahu, dengan tahu inilah kita bisa praktek, dan dengan kita praktek inilah mudah-mudahan kita bisa closing yang banyak. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, sebagai info, kayak umumnya saja mungkin yang notabene-nya sebagai owner ya, masih juga sangat-sangat sering belajar. Contohnya, mungkin sekitar pekan depan itu Umhis ada jadwal ke Malang lagi untuk upgrade skill lagi, sekitar 3 hari. Jadi, ilmu memang itu harus dikejar. Jadi, sampai sekarang juga Umhis ini masih belajar menuntaskan pendidikan di sarjana mungkin, masih belajar ke kegiatannya apalagi dalam hal pelajaran hari ini Unhis juga masih les bahasa Inggris karena mau tahu percakapan Inggris yang lebih mungkin kenapa sampai sebegitunya padahal sudah jadi owner, kenapa nggak terima beres aja kan ya, karena kita mau mengupgrade skill. Di luar sana banyak owner-owner yang lebih hebat, banyak orang-orang owner-owner yang pantas dipilih oleh orang lain di luar sana, sehingga ketika saya mau mendapatkan rezeki yang mungkin mirip-mirip sama mereka ya setidaknya saya berusaha untuk menjadi menciptakan value atau nilai jual yang lebih juga seperti mereka.
Makanya ketika kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain, kita memang harus lihat dulu ke dalam diri kita. Apakah effortnya kita sudah sama atau sesuai dengan orang-orang di luar sana. Jangan sampai kita mengeluh, tapi ternyata yang salah kita sendiri. Effortnya kita lah yang kurang, motivasinya kita yang kurang. Dan kadang-kadang juga itu terlalu menerima. Ya, jadi kadang-kadang juga itu kita itu terlalu apa namanya terlalu ya menabrakkan tentang ikhtiar dengan tawakal. Satu ikhtiarnya mau maksimal, tapi kadang-kadang terbentur dengan tawakal. Jadi tawakal itu nanti dihadirkan ketika itu ikhtiar kita maksimal. Jadi tawakal itu berserah diri, ikhtiar maksimal itu penting tetap kita lakukan, tapi ketika hasilnya berbeda dengan yang kita mau, maka tawakal kita harus hadirkan. Jadi jangan juga buru-buru mencap diri sendiri atau mungkin menyalahkan Tuhan ya, kenapa saya diciptakan seperti ini, kenapa saya harus hidup seperti ini. Jadi berbaik sangka. Lalu teman-teman tipsnya juga besarkan kapasitas. Coba teman-teman merubah goals-nya. Kadang-kadang kita itu jualannya mungkin sedikit, omsetnya mungkin sedikit karena terlalu egois dalam membuat goals. Maksudnya bagaimana Uhis terlalu egois dalam membuat goals? Mungkin di goals kita masih hanya tertulis aku, saya, keluargaku, saudaraku, ya masih sekedar itu sehingga yang Allah datangkan ya sekitar itu juga. Jadi maksudnya memperbesar kapasitas, memperbesar goalsnya juga. Jadi ya Allah mudah-mudahan izinkan saya misalnya menjadi wadah untuk 1.000 atau bahkan 10.000 orang gitu. Jadi kenapa goals ini penting untuk ditulis? Ini untuk mengikat komitmen kita sebenarnya. Habibie tolong di luar sayang. Ini lagi Zoom. Tutup pintunya boleh? Tak tolong. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa kalau jatuh berhenti. Ya, mohon maaf ya, intermezzo. Baiklah. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Upgrade skill sangat penting. Skill apapun itu, silakan teman-teman mau memulai dari manapun silakan asal jangan patah semangat dan cepat menyerah. Jadi tidak ada perasaan yang susah-susah amat ketika kita mau bekerja lebih. Ya, baik teman-teman yang masih mau bertanya silahkan. Mumpung ada kesempatan ini. Nah, mungkin Ibu Aisyah Pak, boleh? bertanya. Ya, 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 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Umhis ilmu yang diberikan malam ini, Masya Allah. Semoga bisa dipraktekkan setiap hari. Oh ya, mau tanya Umhis, kalau misalnya kita mau adakan semacam home sharing atau apalah, misalnya di PKK Maros, apa ada yang bisa bawakan materinya Umhis? Ade? Iya, jadi teman-teman untuk home sharing yang mau didampingi langsung mungkin oleh leadernya, AO-nya atau bahkan saya itu bisa-bisa sekali sebenarnya. Jadi kalau saya secara pribadi sudah mengkomunikasikan sama AO-AO semua bahwa biasanya home sharing itu kalau saya dilakukan di weekend, di hari Sabtu dan juga hari Ahad. Kalau tidak ada jadwal yang bertepatan. Alhamdulillah beberapa pekan kebelakang itu kita rutin mengadakan home sharing di hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi alurnya kalau teman-teman mau didampingi membuat home sharing ya, pertama melaporkan ke AO-nya, ke grupnya bahwa saya ingin membuat home sharing. Jadi tugas teman-teman sebagai PIC
dari home sharing itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang, baik itu mitra ataupun non-mitra yang mungkin bisa berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat. Jadi ada wadahnya, ada tempatnya yang bisa kita tempati ngumpul gitu. Minimal berapa Ungkis ya, kalau kecil-kecil 10 orang ya, biar mungkin leadernya boleh yang datang. Tapi kalau misalnya udah nyampe 20 orang yang kapasitasnya udah lebih banyak, mungkin bolehlah undang-undang saya juga nggak masalah. Jadi alurnya adalah ke awalnya dulu request bahwa saya mau adakan home sharing di tanggal sekian, boleh nggak dicocokkan dengan jadwalnya Unkis, apa bisa mengisi atau tidak. Yang kedua, Oh ya, teman-teman, home sharing ini bisa dilakukan mandiri dengan tim sendiri. Misalnya dari 001 ya, mandiri 001 yang bawakan. Dan juga home sharingnya bisa berbentuk, misalnya kita adakan di Kota Pangkep. Nah, kita notice tuh orang-orang yang di Pangkep, siapa sih mitra-mitra yang ada di Pangkep, yang juga mungkin ingin berkesempatan bertemu atau melepas kangen dan juga reunian ya sama Unhis dan mitra yang lain. Yuk kita kumpul. Nah, itu bisa. Jadi seperti mungkin hari tanggal 2 nanti itu jadwalnya di Rabu, di Baru. Jadi ada jadwal di Baru. Entah itu saya belum lihat ya flyernya sebenarnya nanti itu opennya all mitra atau opennya mitra atau tim mandiri. Jadi seperti itu. Silahkan request ke AO-nya sebenarnya, lebih ke AO-nya biar AO-nya yang komunikasi langsung sama saya untuk penentuan jadwalnya. Insya Allah kalau Unhis oh sih ya, masih membersamanya. Apalagi kalau di Kota Makassar saja, jadi insya Allah bisa. Yang iya. masalah itu Oh ya, kalau di luar kota biasa harus karena Sabtu Ahad banyak biasa jadwal yang bertabrakan, jadi harus diatur baik-baik jadwalnya. Kalau di Makassar mungkin walaupun bukan hari Sabtu atau Ahad, insya Allah bisa Unhis yang turun langsung, walaupun juga masih mini-mini size 5 orang 10 orang itu, insya Allah masih bisa Unhis yang lead sendiri gitu Kak. oh ya, makasih banyak His. Nanti koordinasi dengan Dek Nirka. Ya, Iya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Nggak harus yang tentang materi juga boleh, yang tentang Al-Mahira juga boleh, tentang atau hal yang lainnya pun boleh, jadi bebas. Jadi ini Zoom-nya memang semi-semi formal, tidak formal banget, tidak juga yang nggak formal banget ya. Ya silakan teman-teman, ada yang lain yang mau bertanya? Kita masih Ini ada waktu sekitar ya ada 1 jam lagi. ada tentang BPOM-nya, BPOM-nya Star Kids. Bisa mungkin Kenapa? dijelaskan BPOM-nya Star Kids. Ada yang tanyakan. Oh, iya, iya. Jadi untuk Starkids teman-teman itu kita sudah upayakan sebenarnya BPOM-nya. Jadi Starkids ini diluncurkan dengan izin PIRT. Alhamdulillah PIRT-nya pun juga terbit. Hanya saja dalam proses pengajuan namanya ternyata kita ditolak oleh BPOM. Jadi kemungkinan besarnya walaupun kita sudah ya inilah ya yang namanya takdir. Walaupun kita sudah berupaya semampunya kita, semaunya kita, tapi kalau takdir berkata lain ya kadarullah ya. Jadi karena nama Starfix itu dipakai sama orang lain dan tidak bisa tembus di brand Al-Mahira, sehingga kemungkinan besar nama Starfix ini, nama Star ini ya, Star itu tidak bisa digunakan. Dan solusinya yang kita bisa tawarkan adalah mengganti nama. Jadi produknya sebenarnya approve secara BPOM dari izin, dari keamanan bahan dan lain-lain itu sudah approve, hanya saja penamaannya saja itu nggak bisa pakai Star. Jadi kemungkinan besar kita ganti dengan kata Honey Kids Al-Mahira. Jadi mudah-mudahan kita sudah pengajuan ulang. Jadi Madu ini lumayan ribet ya, ada sekitar berapa bulan sudah kita menunggu untuk notif BPOM-nya, tapi nggak rilis-rilis juga. Kadarullah pas rilis diinformasikan bahwa nggak bisa dipakai kata starnya ini. Jadi kita harus mengatur strategi lagi sehingga kita cari-cari list nama yang mungkin bisa approve, kita ajukan di Honey Kids. Doakan aja mudah-mudahan Honey Kids-nya ini bisa approve dan lolos. Jadi sehingga durasi untuk penerbitan BPOM-nya lebih singkat. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Apa masih ada yang mau bertanya?
Oh iya, saya juga mau menginformasikan ya teman-teman. Jadi, untuk menambah varian produk-produk di Almahira, tetap core bisnis utama kita adalah herbal oil Almahira. Jadi, produk-produk yang lain itu sebenarnya sampingan yang bisa membantu penjualan kita. Jadi, apa namanya, ada pilihan lah istilahnya. Ada pilihan tambahan yang bisa kita tawarkan ke orang-orang. Jadi, bisa cross-selling atau upselling. Jadi, Alhamdulillah, Almahira berupaya lebih lagi bagaimana menghadirkan produk-produk berkualitas lainnya, dan alhamdulillah itu kita sebenarnya lagi sementara trial di deodoran sih sebenarnya. Jadi teman-teman, dan itu deodorannya pun sudah ada sampelnya. Jadi sampelnya ada di kantor Almahira. Teman-teman yang mau beli sampelnya silahkan boleh menghubungi akunnya masing-masing, karena sampelnya pun sangat-sangat terbatas sebenarnya, hanya nggak sampai lagi, pokoknya sisa puluhan aja sampelnya. Jadi sampelnya sengaja dibuat sedikit. Insya Allah doakan teman-teman semuanya. Kita lagi pengajuan urus izinnya juga. Jadi untuk deodoran ini sebagai booster, sebagai pintu masuknya orang-orang lagi yang lain yang mau masuk di Almahira, dan mungkin terbatas dengan modal kalau misalnya mau belinya yang banyak, sehingga kita bukakan pintu bergabung mitra yang mungkin nominalnya masih lebih murah. Jadi bisa peluang bisnisnya murah tapi bisa tetap menguntungkan, seperti itu. Ada mungkin yang mau bertanya? Atau ada yang mungkin di sini yang mau beli sampelnya? Ada yang mau coba sampelnya, silahkan. Untuk harga kami belum launching, tapi insya Allah itu di range 25 sampai 30 ribu gitu ya. Tapi untuk sampelnya harganya 20 ribu, silahkan beli. Jadi sampelnya masih polosan, silahkan beli di AO masing-masing. Nanti silahkan dihubungi leadernya masing-masing, karena sampelnya pun sangat-sangat terbatas sih sebenarnya, gitu ya. Ya, silakan coba. Mudah-mudahan jalan pintu masuknya orang-orang yang mau berbisnis dengan modal yang lebih minim lagi, tapi tetap bisa memutar modalnya. Jadi sebenarnya ini ikhtiar kita untuk kita melihat orang-orang di luar sana mungkin terkendala mau masuk Almahira harus butuh 468 ribu, sehingga kita bukakan pintu gerbang yang lebih murah. Mereka jualan pun tetap bisa mendapatkan untung dengan modal pas-pasan, sehingga nantinya mungkin untungnya bisa diputar, bisa beli produk yang lebih banyak lagi, bisa stop Almahira, karena tetap Almahira itu sebagai core bisnisnya kita, bisnis produk, masih produk number one kita gitu ya. Teman-teman yang mau Malika dari tim 007, saya juga banyak yang mau, silahkan di list ya. Teman-teman kalau mau beli sampelnya silahkan. Jadi insya Allah sementara pengurusan BPO yang juga sebenarnya ini perdana ya teman-teman, saya sampaikan di sini. Jadi yang malam ini 40 orang yang hadir malam ini sudah curi duluan informasinya gitu. Jadi insya Allah akan launching segera deodorannya. Sebenarnya sih di luar ekspektasi juga, jadi lebih cepat pengurusannya. Mudah-mudahan segera bisa launching dan harganya secepatnya bisa ditentukan. Insya Allah harganya nggak mahal-mahal amat, masih mengikuti harga pasar, tapi tentunya dengan value yang lebih gitu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Spray masih alhamdulillah kita masih di spray. Deonya kemasan spray atau roll on, jadi spray. Kalau roll on itu biasanya juga untuk pengajuan BPOM-nya lebih lama lagi. Tapi walaupun spray, tapi kualitasnya tetap kok. Kalau Uni sendiri sebenarnya sudah pakai sejak kurang lebih 3 bulan sampai sampelnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman, tidak ada iritasi dan lain-lain. Jadi udah di trial ke diri sendiri sebelum akhirnya di launching ke orang lain. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Atau mungkin di sini ada yang bertanya, mungkin saya sudah jualan deodoran, gimana ya? Ya nggak apa-apa juga sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya mau, jadi ini bukan paksaan ya. Jadi nggak harus berbelanja produk yang kita wajib gitu, enggak. Tapi
yang mau silahkan beli, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi cuman melengkapi produk-produknya kita. Karena terus terang tingginya permintaan di luar sana bahwa Al-Mahira harus hadirkan deodoran karena biar kita kalau belanja bisa sekalian katanya kayak gitu. Jadi untuk apa namanya memenuhi permintaan-permintaan di luar sana, akhirnya kita buatkan deodoran dan kami juga melihat bahwa ternyata bisa menjadi pintu masuk atau booster bagi orang-orang yang mau berjuang di Al-Mahira tapi kekurangan atau keterbatasan modal seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada mungkin kita sampai di 21.30 aja. Ya, saya kembalikan ke Ummu Malika. Ya, mungkin ya, Masya Allah, mungkin semuanya sudah siap ini praktekkan ilmunya. Sampai-sampai tidak ada Mi yang bertanya. Mungkin sudah paham sekali Mi ini kayaknya, Insya Allah. Atau Masya kena Allah. kena apa? Terlalu syahdu hujan malam ini. Sehingga membuat Terus otak kita bosan. berpikir lebih lambat. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Dahlia ini yang kemarin yang kami temani door to door bersama Ibu Ummu Rafiq bersama Ummu Rafiq. Kita door to door. Nah, sepulang dari itu, Masya Allah, Dahlia ini jadi semangat sekali. Katanya itu pulang dari rumahnya sendiri, dari rumahnya orang tuanya ke rumahnya suaminya. Di perjalanan ada kumpulan ibu-ibu. Ya, langsung disinggahi lah itu. Karena saking masih semangat-semangatnya, sudah mau praktekkan ini ilmu yang sudah dilihat langsung oleh Dahlia, yang dipraktekkan oleh Ummu Rafiq ini, Masya Allah. Eh, dikenalkanlah ini Al-Mahira ke ibu-ibu yang lagi nongkrong. Dan Masya Allah ternyata ini apa? Ada tetangganya yang sudah pernah pakai ini Al-Mahira. Nah, ibu-ibu itu tetangganya itu yang membantu iklan karena sudah pernah memakai Al-Mahira dan Masya Allah ada 4 botol yang laku. Jadi Oh, masing-masing Masya itu Allah. ambil Luar 1 botol. biasa. Nah, itu Masya Allah pengalaman bahwasanya sekarang itu Insya Allah tidak terlalu sulit kita menjelaskan karena Alhamdulillah sudah banyak orang yang memakai minyak Al-Mahira ini. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya dengan keyakinan. Ya seperti Ibu Dahlia ini, dia sampaikan bahwasanya tidak mungkin saya mau jual sama kita. Kalau memang ini produk tidak bagus. Iya, begitu Masya Allah saking yakinnya toh kita menyampaikan Masya itu. Allah. Dan Tinggal ternyata pas dipraktikkan tidak susah-susah amat, Gi. ya, Tidak bikin apa kita juga tidak mati Gi, istilahnya kalau kita tawarkan orang kan. iya Masya Allah. Jadi harus memang banyak-banyak praktek untuk menawarkan karena orang itu sebenarnya juga tidak galak-galak amat, tidak juga bagaimana ketika kita mau menawarkan ya jadi yang terbentuk perspektif di dalam otak itu betul-betul hanya terjadi di otak tidak terjadi di lapangan gitu. Jadi Ya mungkin. mudah-mudahan laris manis banjir orderan. Amin Insya Allah. Amin. Ya, mungkin sampai sini saja dulu Om His karena sudah masih ada 2 menit tapi tidak ada kayaknya yang mau bertanya ini. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan next ya ada pertemuan keempat. Jadi ada 7 jurus banjir order. Sekarang kita sudah masuk ke pertengahan, mulai masuk ke pertengahan. Kita sudah berlalu setengahnya. Masih ada setengah lagi yang akan kita jalani, kita pelajari. Mudah-mudahan ketika selesai 7 jurus banjir order, sebagai jurus yang inti sebenarnya kita harus lakukan, maka itu bisa meningkatkan atau berimpact kepada omset kita. Saya sangat merasakan impact-nya sebenarnya ketika bagaimana distribusi brand activation ini sudah kemarin cuma 2 pekan sudah dijalankan ilmu-ilmunya walaupun hanya sedikit sekali ya. Masya Allah itu ternyata sudah berdampak yang besar. Mungkin tidak langsung berdampak kepada omset, tapi saya percaya itu sangat meningkatkan
kepercayaan dirinya semua mitra untuk bisa hadir langsung di lapangan. Itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mungkin apa namanya, saya harap mudah-mudahan tidak putus sampai di sini. Teman-teman yang hadir mungkin bisa akan lebih banyak lagi yang hadir pekan depan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan, karena ilmu tanpa action itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Jadi mungkin sampai sampai sini saja ya, Malika. Silakan ditutup mungkin ya. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Onar atas ilmunya, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah stay sampai akhir. Semoga yang stay sampai akhir ini rezekinya makin deras sebagaimana seperti ilmu Amin. ya, Masya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, jangan lupa ilmu tanpa amal ibarat minyak tanpa tutup. Jadi cepat nguap. Ya, jadi kalau kita tidak praktekkan, nanti ilmu yang sudah kita dapatkan itu nguap, hilang saja, tidak kita eh, aplikasikan. Jadi jangan sampai kita tidak mengaplikasikannya. Sampai bersama Al-Mahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Yes.